Jika 1 per X plus 2 per 7 sama dengan 1 per 5, tentukan nilai X. Jadi kita tentukan 1 per 1 dulu ya, bahwa karena ini sama-sama 1, jadi yang kita lihat adalah X plus 2 per 7 adalah 5. Oke, nah karena ini ada penyebut 7, maka seluruhnya kita kali 7 menjadi 35 sama dengan 7X plus 2 ya. Setelah itu 2 ini kita geser ke kiri atau semua dikurang dengan 2 menjadi 33 sama dengan 7, maka nilai X adalah 33 per 7 atau 33 dibagi 7 4 ya, sisa 5 per 7. Jumlah penduduk desa A adalah 73% dari penduduk desa B. Jika jumlah penduduk desa B 2250 lebih banyak dari penduduk desa A, berapa jumlah penduduk desa A dan desa B tersebut? Ya, jadi di sini dikatakan A sama dengan 73% dari B. Nah, artinya B memiliki kelebihan 27% ya dibanding A. Nilai dari 27% itu adalah 2250. Nah, sekarang kalau ditanya penduduk desa A dan B, artinya A-nya 73%, B-nya 100%. Ya. Kita memakai konsep perbandingan sederhana, yaitu persen ditanya atau skala ditanya per skala diketahui, dalam hal ini persen, dikali jumlah diketahui. Nah, yang ditanya adalah jumlah A dan B, jadi persennya adalah 173. Yang diketahui adalah ini ya, 27%. Maka di sini 27 nilainya adalah 2250. Nah, ini kalau kita bagi menjadi 173 dibagi 2,27 adalah 6,4 dikali 2250 menjadi 14.400 orang. Amir menabung 30% dari gajinya dan memberikan 20% dari sisanya ke ibu. Jika dia berikan ke ibunya adalah 480.000, berapa gaji Amir? Oke. Nah, di sini kita kembali akan mempolakan menjadi kalimat matematika. Pertama, Amin menerima total gaji itu 100% ya. Ditabung 30% ya, ke mamahnya 20% ya. 20% ini nilainya 480.000. Oke, maka gaji awalnya karena dia 100% tinggal kita bandingkan terhadap yang diberikan ke mamahnya ya. 100% per 20% dikali 480.000 sama dengan 5 kali 480.000 sama dengan 2,4 juta. Diketahui persegi panjang dengan panjang 15, lebar 12. Jika panjangnya ditambah 20%, sementara lebarnya dikurangi 20%, berapa persentase pengurangan luas persegi panjang? Ya, panjangnya 15, panjang barunya adalah 120%, ya ini 20% tambahannya, dikali 15 yaitu 18 cm. Nah, jika lebar awalnya 12, lebar barunya 80% ya, karena 100% dikurangi 20% menjadi 9,6 cm. Nah, sekarang kita bandingkan antara luas awal dan yang baru ya. Luas awalnya 180, luas yang baru 172,8. Nah, yang ditanya adalah persentase pengurangan luas. Jadi pengurangan luasnya sebesar 180 dikurangi 172,8 yaitu 7,2 cm persegi. Nah, 7,2 ini kita bandingkan terhadap luas awal ya, 7,2 per 180 kali 100% yaitu 4%. Sebuah rumah akan dicat oleh Ali dan Bolot ya. Jika Ali mengecat rumah itu sendiri butuh waktu 5 hari. Jika Bolot mengecat rumah itu sendiri butuh waktu 3 hari. Jika mereka mengerjakan bersama, berapa lama waktu yang mereka butuhkan? Hitungannya dalam hari dan jam. Nah, jadi seperti biasa, cara untuk mencari waktu gabungan adalah 1 per waktu gabungan sama dengan 1 per waktu komponen pertama ditambah 1 per waktu komponen kedua. Ya, jadi di sini kita kali silang
ya 3 ditambah 5 dikali bawah ya, jadi 8/15. Maka waktu gabungannya adalah 15/8 atau 7/8 hari. Nah, 7/8 hari ini kita jadikan jam ya. Satu hari 24 jam, maka 7/8 dikali 24 adalah 7 kali 3 ya, 21 jam. Totalnya satu hari 21 jam. Harga 3 buah buku dan 2 buah pensil 3.000. Harga 2 buku dan 5 pensil 3.100. Selisih harga 1 buku dan 1 pensil. Ini kita jadikan persamaan dengan 2 komponen, yaitu 3 buku tambah 2P 3.000. Polanya jadi 3B plus 2P sama dengan 3.000. Yang kedua 2B plus 5P sama dengan 3.100. Nah, caranya adalah salah satu komponen, boleh B boleh P, kita samakan dengan mengali silang komponennya dan yang dikalikan seluruh bagiannya. Contoh, untuk menjadi 6, 3B ini kita kali semua ya. Barisan ini kita kali dengan 2, barisan yang bawah kita kali dengan 3. Ya, 6B plus 4P sama dengan 6.000. 6B plus 15P sama dengan 9.300. Nah, kita kurangi 4P dikurang 15P min 11P. 6.000 dikurang 9.300, 3.300. Maka harga pensilnya adalah 300. Nah, sesudah harga pensil diketahui, kita cari harga buku ya, dengan memasukkan boleh ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Mengganti P dengan 300. Ya, jadi 3B plus 600 sama dengan 3.000. Maka 3B sama dengan 2.400, B sama dengan 800. Oke. Nah, yang ditanya adalah selisih. Nah, selisihnya 800 dikurangi 300 sama dengan 500 rupiah. Jika X dan Y adalah bilangan bulat yang diambil dari himpunan yang beranggotakan 1 sampai 10, 1, 2, 3, 5, dan 10, berapa nilai terbesar dari X per Y ditambah Y per X? Ya, konsep untuk mencari nilai terbesar adalah bilangan yang paling besar ditambah dengan bilangan yang paling besar. Ya, untuk menjadikan X per Y paling besar, kita harus membagi X yang terbesar dengan Y-nya terkecil. Nah, sama seperti ini juga ya, untuk mendapatkan Y per X terbesar, maka Y harus yang terbesar, X yang terkecil. Oke, maka di sini jika kita pilih X angka 10, maka Y-nya harus yang terkecil, yaitu 1. Nah, artinya ditambah dengan Y-nya 1 per 10. Oke, sama dengan 10 ditambah 0,1, yaitu 10,1. 8 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam 75 hari. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan selama 50 hari, berapa pekerja tambahan dibutuhkan? Nah, jadi kita harus tahu konsep awalnya, pekerjaannya sama. Ya, pekerjaannya sama, hanya saja yang diinginkan lebih cepat selesainya. Nah, supaya sebuah pekerjaan lebih cepat selesai, maka pekerjanya harus bertambah banyak. Jadi 8 dikali 75, ya 8 pekerja kali 75 hari ada sama dengan berapa pekerja dikalikan 50 hari. Oke, maka mencari pekerja totalnya adalah 8 kali 75 dibagi 50. Ya, kita sederhanakan 8 kali 3 per 2 sama dengan 4 kali 3, yaitu 12 pekerja. Oke, nah ini adalah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 50 hari. Maka tambahannya adalah 12 pekerja dikurangi 8 pekerja sebanyak 4 pekerja. Dalam suatu acara pesta pernikahan, disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Selisih kursi yang sama, artinya setiap baris berselisih 2 kursi. Hitunglah banyak kursi pada baris ke-20. Jadi ini yang disebut dengan barisan aritmetik, di mana setiap urutan ke berikutnya selisih yang mempunyai selisih yang sama dengan urutan sebelumnya. 12 ke 14 selisihnya 2, 14 ke 16 selisihnya juga 2, dan seterusnya. Jadi ini disebut dengan pola aritmetik. Nah, dengan A atau urutan pertama 12, B atau beda
yaitu 14 kurang 12, itu sama dengan 16 kurang 14, yaitu 2. Maka untuk mengetahui banyaknya kursi pada urutan kesekian, atau misalkan disebut dengan UN, caranya adalah BN atau beda dikali N ditambah A min B. Urutan pertama dikurangi B. Nah, B-nya 2, N-nya di sini 20 ya. Menjadi 2 kali 20 ditambah A min B, 12 kurang 2 ditambah 10. Jadi 2 kali 20 40 ditambah 10 menjadi 50 kursi. Sebuah kaleng berbentuk tabung dengan jari-jari 15 cm dan tinggi 14 cm ingin diisi air ya, dengan menggunakan gelas bervolume 300 ml. Berapa gelas air yang dibutuhkan untuk mengisi kaleng hingga penuh? Jadi cara untuk mengetahui banyaknya gelas yang dibutuhkan untuk membuat penuh, tinggal kita bagi saja ya, volume kaleng dibagi dengan volume gelas. Ya, volume kaleng berbentuk tabung pi R kuadrat kali T. Dan 300 ml ini adalah 300 cm kubik ya. Jadi sudah sesuai dengan satuan di sini cm. Jadi pi kali 15 kali 15 kali 14. Oke. Di sini menjadi 30 kali 10 ya. Kita pecah supaya kita bisa coret ya. Jadi di sini menjadi 22/7, ini nilai pi ya. 15 dengan 30 kita coret, tersisalah di bawah 2 ya. Terus 14 dengan 10 kita bagi dengan 2 ya, menjadi 7 dan 5 di bawah. Oke. Nah, selanjutnya 15 dengan 5 bisa kita coret juga nih ya, menjadi 3 di sini. Per 7 dengan 7 kita bisa hilangkan ya, jadi 1 ya, tinggal 22 dengan 2 kita coret menjadi 11 ya. Sisa akhirnya 11 dikali 3 yaitu 33 gelas. Jadi kita tidak perlu menghitung 15 kali 15 kali 14 seperti itu ya. Jadi tinggal dicoret-coret saja, ketemulah hasilnya 33 gelas.